Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Tommy. Ustadz, ini sambil Ustadz tadi bicara, mungkin saya sedikit mencari biografi Ustadz dan kebanyakan kontra dengan pemikiran Ustadz adalah jika memang satu hal itu dihasilkan dari riba, bagaimana dengan kegunaan atau dengan keabsahan ibadah yang kita laksanakan. Misalnya sajadah ini dari pembelian dengan uang, kemudian sebagian besar Al-Quran di sini adalah sumbangan dari Bosowa, yang mana juga mereka mengakses pinjaman dari bank dan lain sebagainya. Kemudian misalnya untuk dirham sendiri, kalau nggak salah dihasil perak sendiri dihasilkan oleh aneka tambang, dan mereka pun menggunakan pinjaman dari perbankan untuk mendapatkan pendirian pabrik yang mereka miliki. Nah, itu bagaimanakah gambaran konsep secara besarnya, dan juga terutama untuk jawaban terhadap kritikan terhadap pemikiran yang Ustadz sampaikan, terutama mengenai keabsahan ibadah yang kita laksanakan jika itu memang didasari oleh transaksi berdasarkan uang kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan risalah, apakah Rasul hidup dalam kevakuman? Kan Rasul hadir di tengah satu sistem yang sudah mapan, yaitu sistem Romawi dan sistem Majusi, ya kan? Kristen dan Majusi, Persia. Lalu apakah ibadah Rasul tidak sah? Tapi apakah Rasul kemudian tunduk patuh pada sistem yang berlaku hari itu? Yang dilakukan adalah hijrah. Hijrah adalah sunnah, dan hijrah itu berlaku bukan hanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, tapi sepanjang masa, termasuk di zaman kita hari ini. Itu karena itu saya mengajak kita hijrah, dan kita harus siapkan darul hijrah secara fisik. Kalau di Jakarta tidak bisa, kita cari tempat, dan sekarang tempat itu sudah kita temukan di Bintan. Kita menyiapkan Bintan sebagai darul hijrah. Kita menyiapkan pasar, kita menyiapkan dinar dirham, kita menyiapkan wakaf-wakaf di sana, dan saya mengajak para muslimin untuk bersama-sama hijrah ke Bintan. Tidak ada pilihan buat kita kecuali Anda mau terus-menerus membiarkan kezaliman ini. Dan di dalam sistem ini Allah SWT mengatakan, kalau kita berhenti, maka la tuzlimuna wa la tuzlamun. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Kamu berhenti menganiaya dan berhenti dianiaya. Karena dalam sistem ini riba, sistem ini adalah riba. Ini kita pelaku sekaligus korban. Gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada solusi jangka pendek bahwa ini semua dicemari oleh riba. Jelas kita ngomong ini ada ribanya. Listrik ini penuh dengan riba, semua ada riba. Itu kenapa Nabi mengatakan kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Nah, karena itu bisa nggak kita merubah sistem ini? Nggak bisa, tidak bisa. Bisa kita melawan sistem ini? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah perilaku kita dari menerima riba ini, menolak riba ini. Maka Anda akan berubah, dan lingkungan Anda akan berubah, dan sistem ini akan berubah. Sederhananya begini deh, kalau kita semua sudah mulai tidak pakai kertas, kita semua pakai dinar dan dirham, dan harus dimulai. Perlu nggak kertas ini? Perlu nggak ketika kita sudah mulai dinar dan dirham? Kita nggak usah ngelawan siapa-siapa, ya. Kita cukup bahwa mulai hari ini saya tidak mau pakai ini, ya nggak sekaligus gambreng begitu, bertahap. Pertanyaannya, ketika kita semua sekarang sudah menggunakan dinar dirham, kita perlu ini enggak? Tidak perlu. Kalau kita tidak perlu ini, kita perlu bank yang mencetak ini enggak? Tidak perlu. Kalau tidak ada bank yang mencetak, kita perlu bank-bank yang mengedarkan enggak? Jadi ubah dirimu. Ubah dirimu, sekelilingmu akan berubah, dan Allah SWT akan berikan pertolongan. Jadi ini adalah urusan kita dengan Allah SWT. Nah, begitu. Jadi memang
Kita semua dalam lautan riba. Nabi juga begitu. Ketika Nabi hadir, uang yang berlaku emasnya Romawi, peraknya perak Persia. Baru sekitar 70 tahun kemudian, 80 tahun kemudian, di zaman Khalifah Marwan bin Malik, baru dia berani mencetak dinar ketika dia berhasil menundukkan Romawi. Tapi Khalifah Umar sudah berani mencetak dirham karena dia sudah berhasil menundukkan Persia. Jadi itu proses gitu. Tapi kita harus menuju ke sana. Kita harus contoh Nabi SAW. Kita harus jalankan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya itu jalan keluarnya. Gitu. Karena yang hilang dari Islam, yang hilang dari kaum muslimin dalam 100 tahun terakhir ini adalah watak transformatifnya, watak dalam menegakkan keadilannya, dalam menumbangkan kezoliman. Kita sekarang semua tunduk patuh, menyerah pada kezoliman, dan kita menjadi korban sekaligus pelaku. Solusinya simpel, ubah perilaku kita, taati Allah SWT. Kalau kita takut pada sesuatu, takutlah pada Allah SWT, maka ketakutan pada sesuatu itu akan hilang. Takutlah hanya kepada Allah SWT, taati perintah Allah SWT, jalankan apa yang diajarkan Rasul SAW. Gitu. Kalau tidak, ya anak cucu kita masih akan terus bergelimang seperti ini. Dan ini kesempatan kita hari ini, karena Allah menjanjikan runtuhnya riba. Kita lihat hari ini. Jadi yang kita sebut krismon ini adalah proses. Jadi kita tidak usah berbuat apa-apa. Ini sistem dalam proses runtuh, karena ini sihir. Nah, tapi ketika sistem ini runtuh, jangan kita ikut runtuh. Ya kan? Hari ini orang-orang yang selamat adalah orang yang pegang emas dan perak. Tadi saya bilang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu naik haji 1 orang, sekarang setengah orang kalau pegangnya kertas. Tapi kalau pegangnya dinar, dulu naik haji 1 orang, sekarang 3,5 orang. Tapi itu bonus, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah meninggalkan riba, karena riba adalah kejahatan yang luar biasa. Gitu. Ada lagi? Masih ada waktu enggak? Masih? Jam 9 kurang 5 menit. Nah, mungkin masih ada ya. Karena satu lagi mana, Ustaz? Oke. Dari perempuannya ada. Oke, dari ibu, dari perempuan 1 dan satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Zaim. Saya mau bertanya tentang sistem riba ini. Riba adalah sebuah sistem. Sistem adalah sebuah hasil output dari sebuah governance. Governance ditreats oleh negara. Nah, terkait masalah riba yang berada di sekeliling kita, pada akhir ini pembahasan ini memang sedang tren. Kemudian kita sepakat semua itu riba yang masalah yang sangat berat, sangat diharamkan. Nah, saya mencoba mengcompare kasusnya dengan masalah minuman khamr yang disupport oleh Kementerian Perdagangan kemarin itu oleh Pak Gobel. Sampai saat ini saya belum melihat support untuk riba dari entah itu dari BI atau dari Kementerian Keuangan. Masalahnya BPS sendiri, masalahnya Dewan Pengawas Syariah MUI, Majelis Ulama Indonesia, masih agak abu-abu, bahkan terhadap BPJS Kesehatan sendiri yang semula haram menjadi halal. Termasuk kalau untuk bank, saya kira saya sudah pernah dapat informasi untuk bank konvensional itu MUI sudah keluarkan fatwa haram. Bahkan yang tapi anehnya nggak tahu sekarang kelanjutannya gimana. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah roadmap
desain roadmap kita ini, kita kan nggak bisa berhenti di diskusi seperti ini saja Pak Ustadz Zaim. Community ini terlalu sporadis, kecil, sangat mikro. Kita berhadapan dengan 4.000 triliun uang riba. Kalau kita kumpulkan uang kita malam ini nggak akan sampai berapa juta. Nah, effortnya inilah yang harus kita pikirkan. Oke lah, kita semua sepakat ini barang haram, barang yang sangat mengerikan. Ya, kira-kira plan roadmapnya, apakah itu nanti soundingnya dengan rekan-rekan kita di DPR itu seperti apa supportnya? Minimal seperti yang dilakukan Pak Gobel kemarin waktu kasus minuman keras. Kementerian mana, lembaga mana yang mau angkat kita? Siapa? Ulama pun juga nggak jelas juga. Bagaimana kita ini? Apakah kita terus begini terus sampai bertahun-tahun kemudian? Power, kita butuh power Pak Ustadz Zaim Said. Di mana power itu sekarang? Itu yang harus kita pilih, harus kita cari. Terima kasih. Ya, ini pernyataan yang terakhir ya. Satu lagi. Satu lagi dari Ibu. Silakan Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini agak jarang ya didengar. Ini permasalahannya di daerah. Kita ini umpamanya punya sawah. Nah, terus kita sawah ini kita butuh uang. Nah, kita gadekan dengan emas. Taruhlah kita butuh digadekan emas umpamanya senilai 50 gram. Kemudian sawah kita lepas, kita berikan ke orang dan kita dapat 50 gram. Kemudian sawah itu dikelola sama yang kita pinjam uang, pinjam emas itu. Setelah kalau kita mampu untuk membayar dengan emas, maka sawah kita kembali. Kalau kita nggak mampu, sawah selamanya digarap sama yang memberi pinjaman emas itu. Itu gimana? Apa riba atau gimana? Itu aja. Baik. Makasih. Ya ini masalah agak teknis Bu ya. Tapi gini, saya nggak begitu menguasai betul hukum tentang gade. Ini kan kategorinya gade. Tapi yang saya pahami, gade itu sendiri halal, boleh. Dan transaksi seperti itu boleh. Artinya menggadekan sawah dengan emas, dan itu yang terbaik. Justru kalau menggadekan sawah dengan rupiah itu tidak betul, karena nanti rupiahnya nilainya tidak sama. Kalau dengan emas 100 gram emas sampai kapanpun 100 gram emas, nilai emas adalah pada 100 gramnya. Nah yang jadi persoalan adalah dan gade itu sebetulnya kalau kita menggadekan sesuatu, barang itu kan jaminan. Jadi kalau kita katakanlah gadenya 50 gram emas, pada saat jatuh tempo kita bisa melunasi 50 gram emas, selesai, barang itu kembali. Nah kalau pada saat jatuh tempo tidak bisa, maka yang harus dilakukan adalah barang yang digadekan itu dijual. Saya ingin sampaikan dulu ya, yang seharusnya dijual katakanlah dapat 100 gram, 50 gram dibayarkan, 50 gram milik si pemilik sawah. Satu. Yang kedua, kalau kita punya gade, barang gade itu tidak boleh dikutak-katik. Kita menggadekan sepeda, setiap hari sepedanya dipakai buat ngojek, itu tidak boleh. Jadi kalau kita menggadekan sawah, sawah itu pun tidak boleh. Atau dengan kata lain, kalau sawah itu ditanami padi dan panen, itu milik ibu, pemilik sawah. Gitu. Nah, kalau prakteknya tidak begitu, mesti dicari. Nah, ini mesti ahli fikihnya, boleh atau tidaknya. Tapi seharusnya gade itu begitu. Jadi pemilik barang itulah yang mempunyai hak atas pemanfaatan barang itu. Tidak boleh seperti sekarang ini ya kan, orang menggadekan emas di bank syariah, dibilang digade, tapi disuruh bayar uang sewa tempat, gitu. Nah itu tidak boleh, gitu. Jadi jawaban saya memang tidak bisa menjawab persis itu karena memerlukan ahli yang fikih yang betul, tapi seharusnya kaidah-kaidah gade itu begitu Bu, bahwa hak memanfaatkan itu adalah pemilik, kecuali misalnya yang digadekan itu kerbau. Kalau kerbau itu ibu gadekan, kemudian yang ngasih makan itu adalah yang memelihara, maka susunya milik yang ngasih makan. Tapi kalau yang ngasih makan ibu sebagai pemilik kerbau, susunya milik ibu, gitu. Jadi prinsipnya begitu Bu, ya. Nah
kembali ke pertanyaan yang di sebelah sini mengenai power. Kita perlu power. Tapi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang punya power kecuali Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada arti lain. La haula wala quwata illa billah. Power itu adalah milik Allah SWT. Ya. Nah, tugas kita adalah mentaati perintah Allah SWT. Maka Allah akan pinjamkan power itu pada orang-orang yang mematuhinya. Itu yang paling pokok dulu, prinsip. Ya. Jadi kita tidak perlu power apapun lain kecuali Allah SWT. Yang kedua, soal roadmap. Roadmapnya simple. Karena Allah SWT itu mengkontradiksikan riba itu dengan sedekah. Dan hapusnya, munculnya riba adalah hilangnya sedekah. Dan sedekah yang paling pokok adalah zakat. Maka roadmap kita adalah zakat. Kembalikan, tegakkan rukun zakat. Zakat itu hanya sah dibayar dengan ain. Kalau ibu punya padi, zakatnya dibayar pakai padi. Kalau punya sapi, zakatnya dibayar pakai sapi. Kalau punya barang dagangan, punya uang, zakatnya harus dibayar dengan emas dan perak. Harus dibayar dengan dinar dan dirham. Tidak sah hukumnya membayar zakat dengan uang kertas. Ini roadmap kita. Kalau semua orang, Basnas, dompet duafa, Menteri Agama, semua mengatakan hari ini kembalikan rukun zakat, hanya sah membayar zakat dengan dinar dan dirham. Dan konon di Indonesia ini zakat setiap tahun sampai berapa? 20 triliun 25 triliun. Setiap tahun kita konversi 25 triliun menjadi dinar emas dan dirham perak. Dan itu milik fakir miskin, dibagikan kepada kaum duafa. Dari tahun 2009 saya sudah memulai, saya sudah membagikan kira-kira 20.000 dirham 20.000 dirham pada fakir miskin. Besok, hari ini tadi saya membagikan kira-kira 120 dirham. Bagaimana mereka bisa belanja? Kita harus selenggarakan pasar. Kita tegakkan pasar di mana para penjualnya menerima pembayaran dengan dirham. Silahkan datang ke Depok besok. Lihat bagaimana orang-orang miskin memiliki dirham dan mereka belanja dengan dirham, dan para pedagang menerima dengan dirham. Di roadmap itu satu, zakat, rukunnya ditegakkan. Dan yang kedua, zakat itu hanya sah ditarik oleh para ulil amri, bukan seperti sekarang diserahkan dengan sukarela. Dengan kata lain, kita harus tegakkan amar. Jadi dinar dan dirham itu sama sekali bukan tujuan. Pasar-pasar itu bukan tujuan. Transaksi dengan dinar dirham itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah menegakkan amar, menegakkan syariat Islam. Bagaimana amar bisa tegak? Tegakkan jamaah. Kata Nabi, kamu bertiga, satu harus diangkat jadi seorang amir. Sekarang kalau ditanya, siapa amir saudara? Ya, mungkin 99% umat Islam hari ini tidak punya seorang amir. Ati wa ati rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang kita taati siapa? Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mentaati ulil amri. Dalam hal apa kita mentaati? Dalam hal syariat Islam kita mentaati. Jadi itu sebabnya dikatakan oleh Allah SWT, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kamu di tali Allah secara berjamaah. Yaitu kamu harus hidup di sekeliling para amir. Karena para amir inilah tali Allah SWT. Karena hanya dengan amir syariat Islam bisa ditegakkan. Jadi amirat, jabatan atau bukan jabatan, istilah resmi yang lain adalah sultania. Sultania, ya kan? Jadi kita harus kembali hidup di bawah para sultan. Kalau tidak, maka kita hidup di bawah para bankir. Nah, karena itu ada seri buku yang perlu dibaca. Tidak syariahnya bank syariah itu hanya aspek kecil, tapi ada buku Di Ambang Runtuhnya Demokrasi, itu yang akan memberikan penjelasan detail kenapa kita hidup seperti hari ini kita hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan ada satu buku lagi namanya Sultania judulnya. Nah, kita sedang menegakkan kembali mulai dengan Kesultanan Bintan Darul Masyhur. Tadi saya nyebut Bintan karena di Bintan kita sedang menegakkan Kesultanan Bintan Darul Masyhur. Mari kita berhijrah, tegakkan amar, jalankan syariat Islam, kita tinggalkan riba. Gitu.
Iya, jazakallahu khairan katsir. Semoga kajian